Shalom saudara, kita bisa belajar banyak dari hidup seorang Simon Petrus. Kalau kita baca Alkitab, Simon Petrus orang yang ada di lingkaran Tuhan. Ada 3 murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Simon Petrus salah satunya. Dia orang yang begitu menyala-nyala, berapi-api, bersemangat, bergairah. Dia bahkan menjadi pemimpin dari para murid. Dia orang yang selalu ada di bagian terdepan. Waktu Tuhan bilang, saya akan mati di salib. Dan kamu akan meninggalkan saya. Dia bilang apa sama Tuhan? Semua orang bisa, saya enggak Tuhan. Bahkan kalau saya harus mati, saya akan tetap ikut Tuhan. Waktu peristiwa di Getsemani, dia begitu marah, dia ambil pedang dan dia potong telinga orang yang datang, salah satu orang yang datang. Tuhan marah sama dia. Orang ini begitu bersemangat sama Tuhan. Dia bilang, walaupun semua orang ninggalin Tuhan, walaupun semua orang kecewakan Tuhan, saya enggak. Tapi saudara tahu enggak? Waktu dia lihat dengan mata sendiri, Yesus dicambuk. Ujung cambuk ada kaitnya, ada pakunya. Dia meninggalkan Tuhan tuh. Ada seorang anak kecil datang bilang, kamu juga enggak murid dia? Dia bukan cuma nyangkal Tuhan, tapi dia kutuki Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Masalah akan menunjukkan kualitas iman kita. Tekanan akan pasti menunjukkan bagaimana cintamu sama Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menyala-nyala buat Tuhan, semangat buat Tuhan, gairah buat Tuhan. Dia habis-habisan buat Tuhan. Tapi ketika doanya belum dijawab, ketika apa yang dia mau dia belum dapat, banyak yang kutuki Tuhan, maki-maki Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan itu gak sayang sama saya, Tuhan gak peduli sama saya. Berapa banyak kita di posisi itu? Waktu sakit belum sembuh, waktu doa belum dijawab, waktu jodoh belum datang. Kita bilang Tuhan tuh gak adil, Tuhan gak fair, Tuhan gak sayang sama saya. Saya udah habis-habisan, saya udah bela-belain. Banyak orang meninggalkan Tuhan untuk apa yang dia gak bisa dapat dari Tuhan. Banyak orang ninggalin Tuhan untuk kerinduan yang dia gak temukan di dalam Tuhan menurut dia. Masalah, persoalan, tekanan hidup akan menunjukkan seberapa besar cinta kita sama Tuhan. Kalau kamu lari, kamu ninggalin Tuhan, kamu marah sama Tuhan, kamu kecewa sama Tuhan, cintamu hanya sebatas pada apa yang kamu mau, bukan pada apa yang dia mau. Ketika apa yang kita mau kita tidak dapat dari dia, kita berpaling cinta, kita berubah tidak setia, kita marah, kita kesal, kita jengkel sama Tuhan. Kamu gak cinta dia, kamu cuma cintai dirimu, cintai apa yang kamu mau. Selama kamu dapat apa yang kamu mau dari dia, sebatas itulah cintamu. Kita belum mencintai dia, kita belum sungguh-sungguh mencintai dia. Pagi ini, seberapa besar gairah cintamu? Cintai Tuhan apa adanya. Waktu Petrus kemudian ditemukan Tuhan kembali di Danau Galilea, Tuhan tidak pernah omelin dia, Tuhan tidak pernah marahin dia, Tuhan tidak pernah bilang, kamu kok begitu ya sama saya. Tuhan cuma tanya dia satu hal, Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya kepada dia. Itu menyentuh bagian terdalam dari rasa cinta Simon. Seberapa dalam dia sayang sama Tuhan. Apakah sebatas apa yang dia dapat? Apakah sebatas mendapatkan apa yang dia mau? Atau benar-benar dia tulus mencintai Tuhan? Hari ini kalau Tuhan bertanya sama kita, ketika ada masalah datang, ketika ada persoalan datang, ketika ada tekanan datang, kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan cintanya Tuhan. Tuhan datang dan bicara yang sama buat kita. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita mencintai Tuhan, maka cintai pribadinya apa adanya. Bukan karena apa yang kita mau dapat dari dia. Bukan karena mujizatnya, bukan karena pertolongannya, bukan karena jawaban doa. Tapi karena dia layak kita cintai. Karena dia sudah beri lebih banyak dari yang kita butuhkan. Dia sudah beri lebih banyak dari yang kita harapkan.
Bahkan dia beli terbaik, lebih dari yang kita pikirkan. Cintai Tuhan. Karena dia mencintaimu apa adanya. Dia mencintaimu lebih dulu. Tuhan Yesus memberkati.